Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi ini Stella dari Handy and Stella Lin Page. As I promised, today is a bit different. It's special because today we will be talking in bahasa. Jadi kalau teman-teman semuanya yang pusing kalau dengerin saya ngomong di bahasa Inggris terus-terusan, hari ini saya punya special guest. Uh, Jauh-jauh saya datengin dari Singapura. Halo Mama Lucy, apa kabar? Halo Stella, Thank makasih you. ya undangannya. Oh, itu yang thank you udah bersedia datang. Kita hari ini cuma mau cicat aja sama Lucy. Gimana sih journey-nya mulai dari essential worker ya, kerja di klinik jantung, sampai sekarang jadi sukses jadi online business owner. Terus hari ini kan nggak semuanya pernah kenal sama Lucy, jadi kalau bisa kasih tahu dikit cerita-ceritanya tentang diri sendiri boleh ya? Boleh. Halo, salam kenal buat semuanya. Nama saya Lucy. Saya dari Indonesia. Asalnya sih anak Balikpapan. Saya mama dari 2 anak cewek dan saya udah lama tinggal di Singapura. 21 tahun. Wow. Terus sekarang saya lagi kerja di dokter di klinik jantung di rumah sakit. Kerjaan saya sih bikin administrasi, akuntansi, ya apa aja deh. Udah kerja di situ udah lama sih, sudah kurang lebih 11 tahun. Dan sekarang bikin digital business owner sendiri. Wow, keren banget. Udah essential worker, terus sekarang online business owner lagi. Kenapa? Ya, ceritanya Ya, gimana bisa masuk nyemplung ke sini ke online bisnis? Kan kalau dulu sih kalau saya lagi kerja jadi employee ya nggak pernah kepikiran mau kerjain online bisnis. Kalau Mama Lucy gimana ceritanya? aduh ceritanya mah panjang banget. Soalnya, ini kan karena kita kan orang Indonesia ya. Orang Indonesia tapi di luar negeri ya. Perjalanannya itu semuanya kelihatannya cantik gitu kalau dari Indo. Tapi ternyata kalau kita nyemplung sendiri di negara orang itu sulit diminta ampun. Bener nggak? Ember. Ya, orang kalau bilang, oh kerja di luar negeri, padahal mereka nggak tahu kita bikin apa di sini. Singkat cerita gini nih, saya datang di sini, tapi ya karena kita kan dari kualifikasi Indonesia ya. Begitu kamu pergi ke luar negeri, selalunya orang pasti nggak tahu kenapa, negara Indonesia selalu dibilang ijazahnya beli ya, dia bilang gitu. Bener nggak? Bilang gitu. Mereka takut karena banyak katanya semua ijazah di Indonesia tuh beli dan orang Indonesia itu nggak mampu kerja bagus, dia bilang gitu. Astaga. Jadi ya benar. Jadi untuk bertahan di Singapura ya, apa aja kerjaan yang dari pertama kita datang ya bisa dijalani, yang penting halal, bisa menghasilkan duit, kita kerjain. Ya pokoknya ceritanya apa aja dikerjain, mulai dari hotel, cafe, mulai ngelayanin, mulai jadi operator, siapa aja dijalanin. Sampai sekarang ya alhamdulillah kita dikerja di dokter jantung ya. Namanya dokter jantung di Singapura tuh semuanya kalau bisa dibilang namanya administrasi sama akuntansi, tapi kerjaannya nggak cuma itu, banyak multitasking. Jadi kalau dibilang administrasi ya, akuntansi iya, dibikin human resources yang untuk personal juga iya. Kemudian kayak karena kita orang Indonesia, di negara sini banyak orang Indo datang berobat, jadi penterjemah juga iya, jadi guest relation juga iya, jadi Gila gaji operator mesti double loh gaji. mestinya. Nah, tapi happy lah, dia dijalanin aja. Pokoknya di Singapura namanya satu job scope tapi kerjanya banyak. Kalau dibilang gaji ya banyak-banyak banget juga enggak. Dikit-dikit banget juga enggak, cukup. Cuman kalau dibilang namanya pegawai, kita tetap pegawai ya. Biar bagaimanapun juga kehidupan di sini tuh mahal banget. Jadi kita harus punya backup plan. Kita harus punya rencana yang lain untuk bisa. Ya. Kemudian saya kan juga baru melahirkan nih ceritanya, anak saya sekarang baru umur 1 tahun. Jadi nggak mungkin ya namanya
namanya mau pensiun dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, nggak mungkin. 25 tahun ya mungkin, ya. Sampai anak Tapi kawin kan, lah 30 tahun. ya, aduh 30 tahun pula. Nah, tapi kan bos kita kan juga mau pensiun ya. Kita kan Iya. juga mau pensiun. Terus kalau misalnya kita jadi pegawai, mereka pensiun terus gimana? Terus saya udah stres banget karena kalau di negara orang kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya backup. Kamu mau noleh ke kiri kanan siapa yang bantu kalau bukan kita sendiri? Ya, jadi suka dukanya kerja di luar negeri ada demikian. Nah, untuk itu stres banget kan ya, kita harus mikir karena waktu tuh berjalan dengan cepat, kita nggak nyadar. Dan akhirnya saya lihat-lihat di sosial media, di newsfeed ya, ada iklan katanya bisa jadi digital owner tanpa pengalaman. Lagian kayak kita nih jadi mama ya, udah terikat tangannya, udah kerja, udah full dari pagi sampai malam, pulang harus bikin anak-anak kerjaan rumah, kemudian mau cari duit lagi tuh bagaimana caranya, dan nggak mungkin kan. Masih banyak tuh. Bener. Terus pengen sebenarnya hasrat sama kepinginan itu ada, tapi kita nggak punya waktu, nggak punya tenaga. Jadi dengan lihat begini itu, wah ini apaan sih gitu. Kita ngelihat dan ternyata kita punya peluang. Peluang itu ada. Dimana kamu pokoknya ada keinginan, kamu ada apa yang kamu inginkan, bilang sama Tuhan deh, pasti akan dikasih. Dan inilah jawabannya. Kita dapat business owner dan here you are, saya di sini sekarang. Oh, it's very interesting journey. Saya kurang lebih sama lah pikirannya kayak begitu. Saya udah jadi emak, udah capek di rumah, udah capek kerja di kantor, pulang ke rumah capek. Kapan lagi punya survei, terus mesti belajar dari awal, startup dari awal tuh bakal, oh my god, I cannot even imagine it. Tapi sekarang kita dikasih nih kesempatan. Lu tinggal jalanin aja sistemnya yang ada, terus ada 90% automation, udah tinggal jalanin sisanya. Ini kayak berkah banget ya dari atas ya. Di sisi jalannya. Udah disiapin. Cuman kitanya aja, kita mau nggak, kita berani nggak. Jadi itulah kita harus keluar dari ketakutan kita tuh dihilangin karena duitnya lebih besar daripada ketakutannya. Bener banget. Cing. Pertanyaan selanjutnya nih, kan seperti tadi dibilang udah sibuk jadi essential worker, kerjanya bilangnya jadi admin, jadi accountant, tapi ada lembel-lembelan yang lainnya lagi, tambah sibuk lagi di kantor, di rumah anak baru 1 tahun, aduh itu banyak banget yang mesti dikerjain. Gimana caranya sih sampai sekarang masih bisa sukses manage waktunya? Terus kira-kira dengan bisnis ini berapa banyak yang mesti diluangin? Kalau misalnya siapa tahu ada teman-teman lainnya yang lagi nonton, terus pengen tahu seberapa banyak sih yang saya mesti siapin nih untuk ngejalanin bisnis gitu. Boleh? Ngobrol? Boleh. Yang namanya waktu itu ya pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Tapi kalau dicari pasti ada. Apalagi kalau dibilangnya, oke, Stella, saya kasih kamu duit $100 deh dalam 1 jam, mau nggak? Pasti mau kan? Biar kamu nggak ada waktu, pasti cari waktu kan? Oke, saya kan udah sibuk banget ya, pergi pagi, pulang malam. Terus udah sampai rumah mesti ada anak-anak. Tapi kan dalam waktu kita dari sini berangkat kerja kan pasti ada perjalanan ya. Perjalanan saya kalau dari rumah pergi ke kerjaan itu 1 jam. Balik ke rumah lagi sekitar 1 jam. Jadi saya ngerjain bisnis ini awalnya tuh dari sisa-sisa waktu yang saya punya. Jadi saya pergi kerja, saya udah belajar di bus, terus udah gitu ntar sampai rumah, mau pulang ke rumah, kalau misalnya pokoknya bikin bisnis apa yang bisa saya buat melalui, karena bisnis ini kan digital, dimanapun kamu ada alatnya, terus kamu punya internet, kamu bisa buat. Terus kalau misalnya nanti pas lagi udah kerja, misalnya lunch time, ting 12 cepet-cepet makan nih, udah gitu sisanya pagi mulai. Ya, terus udah gitu ntar sampai rumah, pasti kan udah capek ya, udah main sama anak-anak. Tapi pada saat mereka tidur, kita bikin lagi. Gitu. Jadi kalau di combine tuh berapa jam sehari kira-kira?
Sehari kurang lebih sekitar, karena pergi ke sana udah sejam 2 jam, mungkin ada sekitar 5 jam, 5 jaman Hmm. sehari. Ya sehari ya. Mhm. Terus udah gitu, tapi ntar kalau misalnya kamu bisa kuat, ya lanjut bisa lebih dari 5 jam. Karena kan What you bisnis give ini to receive lah 24 pokoknya ya. ya. Mhm. Karena internet nggak bakal tidur kan, dia pasti terus ada. Jadi Bener tergantung kamu banget. kuatnya. Iya, kadang-kadang bisa, misalnya saking menggebu-gebunya itu bisa jam 3 jam 4 pagi tuh tiba-tiba bangun itu karena punya punya ada keinginan udah mulai Oh. lagi. Ya, Mhm. jadi sebenarnya waktu itu nggak ada, tapi harus dicari, pasti ada. Pasti ada. Oh, betul betul. Terus, Ya, apa namanya, ada nggak sih perbedaannya sebelum ngejalanin ini bisnis, terus sekarang, bisa di-share nggak, ada perubahan di diri sendiri atau perubahan di keluarga atau di pekerjaan yang kan kita nggak harus selalu fokus ke money 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 gitu kan ya. Kita kan jadi orang kan mau hidup balance, mau mau punya, waktu yang fleksibel atau gimana. Ada nggak sih perbedaannya yang sekarang udah dirasain selama jadi ada. orang bisnis? Ada. Setelah udah ikut apa bisnis ini tuh kita punya banyak, maksudnya kita punya banyak waktu luang ya. Jadi kalau misalnya, oke, pertama kalau kamu pengen pergi sama keluarga pasti butuh duit, bener nggak? Mhm. Dengan adanya income ini kamu punya duit. Jadi kamu selalu keluar bisa happy karena kamu punya duit, kamu bisa bisa enjoy dengan keluarga. Mereka pengen ini, kamu gak usah mikir, oh saya nggak punya duit, nggak punya duit, nggak punya duit. Kemudian untuk itu karena waktu ini fleksibel, jadi karena bisnis ini memberikan banyak flexibility, kita bisa punya waktu lebih banyak. Kayak misalnya kamu bisa meluangkan waktu dengan anak-anak, tapi masih bisa juga punya bikin bisnis, dan itu benar-benar anugerah yang luar biasa. We Nah, take control ya. Mhm. ya, dan Mhm. karena kamu bos kamu sendiri, kamu atur sendiri, kamu pengen apa sendiri, urus sendiri, nggak ada yang merintah, nggak ada yang teriak-teriak. Bener banget tuh dulu waktu lagi kerja, kan, mau ngerubah sesuatu, tapi ada aja yang ngalangin gitu. Oh, yang orang di sini belum siap, oh duitnya belum ada dari company, tapi kalau misalnya kita punya ngebangun bisnis sendiri, oh gue mau ngelakuin ini, mau inovasi ini, ya udah kita yang take control gitu kan ya. Jadinya lebih Ya, ada fleksibelnya lah, lebih ada ya progresnya. benar. Setuju. Jadi apa itu? Pokoknya kalau kamu, dan yang paling penting begini, kalau kamu kerja dengan giat sendiri, ya kamu dapetin hasilnya sendiri. Semakin kamu giat, semakin kamu dapat. Jadi Betul. kalau kita jadi pegawai, kita giat, ya tetap aja gajinya sama. Lucu banget. Iya bener banget. Ini kita udah sampai ke yang terakhir. Saya udah janji nggak bakalan ngambil waktu lama-lama. Ada nggak sih advice yang mau dikasih ke orang-orang yang lagi nonton nih, yang masih mikir mau lanjut apa enggak ya, mau bikin bisnis apa enggak ya? Mungkin ada advice dari Mama Lucy. Ada banget. Oke, karena yang pasti sekarang banyak orang ragu-ragu ya, lagi pada bingung gimana. Awalnya Stella sama saya pun pasti juga pertama-pertama pasti ragu. Ini bener nggak? Mhm. Oke, sekarang dengan keadaan yang seperti ini, apalagi COVID ya, pekerjaan itu banyak banget yang di PHK, gaji banyak yang dipotong, bener. Terus Bener. kalau keluar juga risky. Kenapa enggak gitu? Sekarang kita semuanya udah berganti ke zaman digital dan semuanya pakai internet, pakai online, di mana-mana selalu aja. Nah, sekarang untuk bisnis ini memang awalnya ragu-ragu karena kita tahu di internet kan banyak scam ya, banyak penipuan. Tapi bisnis ini peluangnya banyak sekali dan peluangnya itu besar banget. Bisnisnya 24 jam, 365 hari dalam setahun tuh nggak pernah istirahat. Iya. Jadi, kenapa tidak? Berikan kamu sendiri kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan itu untuk kamu dan untuk keluarga. Oke, jangan takut karena apa? Karena sistem ini tuh dia nggak butuh pengalaman kamu banyak, tapi dia butuh kemauan dan kerja keras. Dimanapun semua aja, di mana-mana deh. Pokok ada kemauan, ada kerja keras, kamu bisa dapat hasilnya. Platformnya udah ada.
tinggal kamu sendiri harus bikin gimana. Ambil inisiatif dan langsung buat, jangan tunggu-tunggu. Waktu itu benar-benar berharga dan kita nggak tahu satu hari cepat sekali. Dan untuk itu ambil tindakan. Seperti saya, Mas Stella. Yes, betul banget. Aduh, terima kasih banget nih Mama Lucy udah mau luangin waktunya ngasih golden nugget hari ini banyak banget. Saya sendiri dari 15 menit ini saya dapat wisdom banyak banget. Kembali diingatkan tentang my own why, kenapa saya ada di online bisnis ini, kenapa saya mau kerja lebih giat untuk diri saya sendiri dan untuk family dan bukan untuk bos. Dan ya untuk teman-teman semuanya semoga ini memberi value dan mungkin nanti kapan-kapan kita ketemu lagi Mama Lucy, boleh? Kita interview lagi. Jangan lupa, jangan ragu-ragu, mesti maju terus, pantang mundur. Wow, keren. Benar. Indonesia maju terus. Okay, thank you so much everyone for watching, and then we'll see you again in the next video. Thank you Mama Lucy, bye bye. Thank you Mama Stella, see you everybody, thank you. Bye. Bye.